Tuhan itu pernah berkata kalau memuji Dia itu tidak harus ke gereja. Yang penting itu ya memuliakan Dia itu cukup cukup kita atau di ruang tertutup. Nah, saya cuma memastikan itu apakah benar di Alkitab itu ada enggak ayat itu. Ya, lagi pria ini bertanya apakah benar Tuhan menyuruh umat Kristen untuk berdoa di tempat yang tertutup. Untuk penjelasan selanjutnya silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Oh ya, kalau buat Nathan juga nggak buka kamera nggak apa-apa sih. Oh ya udah. Iya. Makasih semuanya ya, makasih yang sudah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam yang baru gabung. Selamat malam, Back 24. Malam. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa? Ya, silakan. Gini Kak, sebelumnya maaf nih Kak. Halo. Ya, silakan. Saya kan ini Kak, apa namanya? Sebelumnya apa ya? Sebelumnya apa? Silakan Pak. Mau Saya tanya kan apa? Kristen nih. Saya Kristen Kak. Saya udah lama sih nggak beribadah. Udah itu dulu saya pernah nonton Filmnya Yesus. Di situ saya kan mendengar. Kamu Kristen, tapi Ya. udah lama nggak beribadah. Oke, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu Kristen, Ya, apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah? percaya Kak, percaya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain? Selain Dia. Apakah kamu percaya? Percaya Kak, percaya. Oke, apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Iya, percaya Kak, percaya. Bagus. Oke, silakan langsung pertanyaanmu. Pertanyaannya gini Kak, saya itu pernah mendengar ayat dari ini kan saya awam yang nggak tahu apa namanya ayat-ayat yang diturunkan Tuhan di Alkitab nih, karena saya juga nggak pernah ngebaca tapi cuma sekedar ngebaca. Nah, dulu itu saya masih kecil lah, umur 10 tahun lah. Saya pernah mendengar di video itu Tuhan berkata tidak usah tidak. Ini versi yang seingat saya ya Kak, jangan terlalu, kalau salah saya minta maaf, boleh Iya, cepat dikoreksi. ngomongnya. Kenapa Kak? Ya nggak usah lama-lama lah, langsung aja. Iya, cepat langsung. Jadi Tuhan itu pernah berkata kalau memuji Dia itu tidak harus ke gereja. Yang penting itu ya memuliakan Dia itu cukup cukup kita atau di ruang tertutup. Nah, saya cuma memastikan itu apakah benar di Alkitab itu ada enggak ayat itu. Oh, yang ini yang di Matius 6 ya. Oke, kita dulu. Matius 9. Selamat malam Indah. Shalom.
Selamat malam semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, selamat malam Kak Indah Shalom. Ya, Shalom. bentar ya. Mana dia? Sorry. Oke, jadi gini. Matius 6 ayat 5 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi gini konteksnya di situ, kenapa Tuhan Yesus menyatakan ya, kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Ya, kalau kita baca di ayat 5, karena orang-orang Farisi itu orang-orang munafik. Mereka itu suka mengucapkan doanya itu panjang-panjang, di mana mereka suka berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya dengan suara keras mereka beribadah gitu ya, supaya dilihat orang bahwa mereka sedang beribadah, padahal mereka itu orang munafik gitu. Jadi kita jangan mencontoh seperti mereka. Tetapi enggak selamanya gitu harus ke kamar kamu berdoa, karena Tuhan juga menyatakan ya di Yohanes 4. Jadi kamu harus tahu konteksnya ayat ini gitu loh. Matius 6 itu baca dulu ayat 5-nya. Jadi itu mau mengatakan jangan seperti orang-orang Farisi gitu. Mereka itu munafik. Nah, konteksnya di situ ya. Nah, kemudian di Yohanes 4, Tuhan Yesus berfirman ya, di Yohanes 4 ayat sebentar ya. Ayat 24 ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, Yesus Kristus adalah Allah yang maha hadir. Jadi kamu bisa menyembah dia dimanapun dan kapanpun. Tidak harus menjurus kepada satu arah atau di dalam hanya kamar doang gitu, atau hanya di gereja aja, atau di rumah saja. Enggak seperti itu. Maksud Tuhan Yesus, kamu bisa menyembah dia kapanpun dimanapun, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Jadi kamu bisa menyembah dia di gereja, bisa di rumah, bisa di kamar, bisa di perjalanan, bisa dimanapun kamu berada, karena hidupmu itu adalah Kristus gitu ya. Dan dengan Tuhan Yesus juga menyatakan dalam kebenaran, artinya perilakumu harus benar ya. Jangan kamu setiap hari ngomongin Tuhan tapi perilakumu lebih parah dari setan, itu nggak boleh. Ya. Jadi hidupmu harus benar, tingkah lakumu harus benar, jadi karaktermu harus seperti Tuhan Yesus. Gitu ya maksudnya. Oke. Iya, Saya baik, cukup. Kak, Saya rasa udah cukup itu ya. Dan boleh satu kemudian lagi nggak, Kak? Satu lagi nggak, Kak? kan satu orang satu pertanyaan. Gimana kamu ini? Nggak konsisten. Ya udah, kalau memang Oke, nggak saran itu kami di lagi. sini silakan nanti baca Alkitab ya, Kejadian sampai Wahyu, dan muliakan Tuhan Yesus di dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Taati dia, cintai dia, ya. Oke saudaraku, terima kasih, Tuhan memberkatimu. Ya. Ya, Oke, kita naikkan lagi yang mau bertanya ya. Mohon maaf ya, mungkin satu orang satu pertanyaan ya, biar semua naik ya. Kak, saya suka berhayal dosa. Saya suka berhayal dosa, selamat Kak. malam yang baru masuk. Silahkan mau bertanya apa? Selamat malam, no debat. Selamat malam, no debat. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Udah ada belum nih debat ini suaranya? Ada. Itu tadi yang ngomong Kak Indah. Ya, no debat. Gak ada suara. Ganti aja kami kana. Gak ada suara. Iya, kita ganti dulu yang lain.
Aku bentar ya. Iya, selamat malam Jas. Selamat malam. Bisa Yes. buka kamera? Silahkan bertanya apa. Gak usah, saya di tempat yang gelap, nanti nggak kelihatan. Silahkan Oke, bertanya silakan apa. pertanyaanmu apa? Oke, makasih sudah diberi kesempatan ya. Yang jelas saya suka Ya. nih suasananya nih. Baru lah. Berhijab, keren lah pokoknya. Pertanyaan saya, dirinya mengakui diri. Oh, Kapan Yesus itu mengakui dirinya? Saya dengar. oke. Tuhan Yesus Kristus ya, dari Kejadian sampai Wahyu ini firman-Nya, Kapan makanya Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. iya. Kepada siapa dia mengaku? Aduh, jaringannya putus-putus itu. Oke, Tuhan Yesus Kristus mengaku dia adalah Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, kepada manusia itu diserukan pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa. Makanya Adam dan Hawa itu menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dialah pencipta segala sesuatu. Gitu ya. Oke, Ya. mungkin jaringannya ini kita Bukan ganti dari dulu. Alkitab. Ya, jadi begini, kakak, banyak sebenarnya di Alkitab itu ayatnya. Cuman ya walaupun kita tunjukin, tetap kalau dia nggak mengimani ya percuma gitu loh. Iya. Oke, kita naikkan lagi. Bunda Lutfina kemana? Kak? Nggak tahu kemana, belum ada ini. Nggak like juga dia tunggu. Ya, selamat malam, silahkan. Di mana siro kondisi di warah di Ya, selamat malam Rahmat. Turunin aja kak. Kayaknya lagi ribut. Ganti aja kami kah? Ya, berisik banget. Rame tempatnya dia. Lagi konsili kayaknya dia. Lagi perjamuan kayaknya. Ya, selamat malam. Ya, halo. Ya, Ya, halo. selamat malam. Silahkan. Mau bertanya apa? Saya mau bertanya, boleh? Ya, Ya, silahkan. silakan. Nah, jadi yang selama ini saya masih bingung.
Yesus itu adalah Tuhan Bapa apa Tuhan Anak? Ya, jadi begini, abang ya. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya. Prainkarnasinya sebelum dia menjadi manusia, dia disebut Bapa oleh orang Israel. Tetapi ketika dia menjadi manusia, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia mengosongkan diri, dia disebut anak manusia atau anak Allah, ya. Jadi dia adalah Bapa itu sendiri, Bang. Berarti dia disebut juga Allah. Iya. Sedangkan setelah Yohanes Pembaptisnya di Sungai Jordan, di situ ada burung putih duduk di sebelah di bahunya. Lalu terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kuutus. Nah itu pendapatnya bagaimana, Bang? Ya, jadi begini, Abang ya. Ketika pembaptisan itu yang suara dari langit bukan mengatakan inilah anakku yang kuutus, bukan, tapi inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Suara siapa yang dari langit itu adalah suara rohnya. Karena walaupun tubuhnya menjadi manusia, ya, rohnya itu berada di mana-mana, ya. Rohnya ada di mana-mana. Nah, suara yang dari langit itu adalah suara dari rohnya, ya. Karena roh Allah itu meliputi seluruh alam, meliputi seluruh semesta. Ya, makanya dalam Alkitab juga dijelaskan di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Di situ menjelaskan bahwa roh itu melingkupi segala sesuatu. Dimanapun manusia, di situ ada roh. Ya, karena bumi ini, dunia ini diliputi oleh roh itu. Roh itu yang membungkus bumi ini. Jadi dimanapun kita, ya, dimanapun dan kapanpun itu, pasti roh itu ada. Jangankan di tempat saya, di tempatnya Mikana, di tempatnya Kak Indah, di tempatnya Abang, dan di tempat ribuan orang yang menonton sekarang ini, ada roh itu, Bang. Ya, jadi suara yang dari langit itu adalah suara rohnya. Begitu. Nah, begini, Bang. Apa ya? Oh ya, kalau untuk itu ya paham. Untuk selanjutnya, di sini abang agama apa? Katolik apa Kristen? Aduh, kamu ini namanya siapa ini? Entar dulu. Namamu siapa ini? Nama saya Lucianus, kamu agama apa? Ya. Katolik. Oke, kalau kamu Katolik berarti kamu ini percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah? Nah, ya, saya percaya, hanya ada keraguan. Bentar. Setiap kali saya membaca Alkitab, kamu mengatakan kamu keraguan. Katolik. Contoh saya. Ya. Kamu mengatakan kamu Katolik. Ini mohon maaf nih, bukan saya lancang atau apa. Kamu tahu ada berapa sakramen di dalam Katolik? Maksudnya? Kamu tahu ada berapa sakramen di dalam Katolik? Kan kamu ngaku Katolik. Jadi Bapak mau tes saya? Enggak. Mohon maaf nih kalau saya lancang. Cuman kamu mengaku Katolik, tapi pertanyaanmu, mohon maaf nih, ya mohon maaf, pertanyaanmu itu mengarah ke sebelah gitu loh, ke iman sebelah. Jadi saya mau tanya, ada berapa sakramen di dalam Katolik? Karena begini, saya sekolah di SMA Katolik. Ya, Suari Kupang. Bukan Katolik kamu. Dan setiap kali saya baca, contohnya yang kita lakukan tiap hari. Sekarang kayak doa. Yang doa itu kenapa harus pakai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan Amin. Sedangkan kamu itu bukan Katolik kamu, ya? Ya, sorry, kamu itu Katolik lah, Pak. Kalau bukan Katolik. Mohon maaf kakak. Kalau saya jujur, abang tidak percaya. Udah, kami nggak butuh penipu gitu loh. Kalau ditanya apa imanmu, dijawablah dengan jujur. Jangan malu mengakui imanmu sendiri. Ya. Ya, selamat malam yang baru masuk.
Silahkan, mau bertanya apa? Gak ada suaranya ini. Oke, Nathan, biar si Indah aja yang menyapa yang masuk ya. Kamu mute Nathan. Nanti kalau saya minta kamu menjawab, kamu jawab. Oke, siap. Shalom, selamat malam kakak Gila. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam kak. Kedengeran ya? Ya, dengar. Kakak mau bertanya, silakan. Mau bertanya apa? Iya. Ada beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Silahkan. Aku pengen tanya, apakah Yesus, Tuhan, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda atau satu orang tapi dia jadi tiga macam gitu, tiga pribadi gitu? Oke, saya mau tanya dulu nih sama Kila ini. Kila ini Kristen bukan? KTP. Di KTP-mu Kristen? Iya. Kalau dirimu Kristen nggak? Apa hanya KTP-nya aja yang Kristen? Dirimu nggak? Bingung, makanya bertanya. Cuma KTP. Jadi saya bilang Kristen KTP. Oke, jadi gini Kila. Kamu pernah nggak membaca Alkitab? Enggak. Hanya Kejadian, terus Keluaran, dan nggak keluar-keluar. Ya. Kamu betul Kristen apa bukan ini? Kristen KTP, Kak. Kristen KTP. Iya. Ya terus tadi pertanyaan Alkitab hanya dari Kejadian, Keluaran, tapi nggak selesai, nggak keluar dari Keluaran. Oh gitu. Ya pantasan kamu KTP ya. Iya, makanya saya bilang KTP. Kamu pernah ke gereja? Pernah. Oke, kalau kamu memang Kristen ya, kamu katakan dengan sungguh-sungguh, ya aku percaya. Enggak Kak, kan aku bertanya Kak. Kamu kan Kristen. Iya. Iya, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Aku percaya. Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Oke, tadi pertanyaanmu, Yesus itu Roh Kudus apa bukan kan gitu? Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda atau satu pribadi dan dia merubah dirinya menjadi tiga pribadi gitu. Merubah dirinya jadi. Jadi gini ya. Yesus Kristus adalah Sang Firman, di mana Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi di sini kalau dalam bahasa Yunaninya hologos. Hologos itu Allah itu sendiri. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, maksudnya Dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah, siapa pencipta segala sesuatu? Kan Allah Bapa, kan Allah itu sendiri. Karena Sang Firman di sini adalah Dialah pemilik Firman itu, Allah itu sendiri gitu maksudnya. Di mana ya? Kalau kita baca lagi dia di Yohanes 1 ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi kalau kita lihat di situ dia adalah yang menjadikan dunia. Siapa yang menciptakan dunia? Kan Allah itu sendiri, Kila, kan? Betul nggak? Nah, Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, ya, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, tidak ada di situ anak tunggal, ya, anak, gak ada anak, tapi monogenes. Jadi artinya Allah itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia, mengambil daging, ya, in the flesh. Di mana Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, karena yang mau diselamatkan adalah manusia, karena kita anak-anaknya. Nah, makanya Tuhan Yesus menyatakan di Matius 28, ya, kamu sudah tahu kan siapa itu Yesus Kristus. Dia adalah Sang Firman, di mana Sang Firman adalah Allah itu sendiri, karena Dialah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Nah, Tuhan Yesus menyatakan di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama di sini singular, bukan dalam banyak nama. Jadi siapa nama Bapa? Ya, kamu baca di Yohanes 17 ayat 6, 12, ayat 11 dan 12. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Apa gimana? Kamu mendengar apa bagaimana nih? Maaf, aku potong boleh nggak? Biar simpel aja. Jadi sebenarnya. Makanya biar tunggu nggak bisa. Ini bukan seperti berjualan baju, ya. Berapa baju satu? 20.000 atau 50.000? Nggak seperti itu. Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Di situ Tuhan menyatakan nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang. Namanya siapa? Ketika ada Dia di dunia, siapa namanya? Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Kenapa? Karena Dia sudah kembali ke hakikatnya. Jadi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, ya, jadi nama Bapa siapa tadi? Kilarunia. Kilaruna? Nama Bapa. Nama Bapa ya, itu YHWH kan? Menurut Yohanes 17 ayat 6. Nih, saya baca lagi ya. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Terus siapa namanya? Aduh, Yohanes 17 aku baca dulu ya. Ini kamu dengar aja. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Namanya siapa? Yesus. Yesus Kristus. Berarti nama Bapa siapa? Yesus gitu maksudnya. Ya iya dong, masa iya iyalah. Ya iya iyalah ya. Ya iyalah. Masa iya dong ya. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kalau yang siapa nama Bapa ya? Enggak, tunggu dulu. Nah, kemudian siapa Roh Kudus? Ya, kamu baca ya Yohanes 14. Tuhan Yesus menyatakan, memang Tuhan Yesus menyatakan ketika Dia masih ada di dunia dalam rupa manusia, ya. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, tetapi penghibur, ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengejarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini konteksnya Yesus masih ada di dalam dunia sebagai manusia, menjadi manusia. Makanya Tuhan menyatakan, aku akan minta kepada Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Tetapi kalau kamu baca lagi di Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, ya, penghibur atau Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ketika Dia sudah naik ke surga. Karena siapa Bapa kita yang di surga? Kuliarunah. Siapa Dia? Namanya tadi siapa? Yesus. Yesus Kristus. Bagus, good, ya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan ya, Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita? Dengan mengutus Roh Kudus yang berasal daripadanya. Makanya ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus mendengar dari surga. Paham sudah? Iya, berarti intinya dari satu pribadi menjadi 3 gitu ya istilahnya. Bukan kamu ini jangan kamu yang berbeda. itu ini Maksudnya jangan kamu simpulkan Tuhan Yesus seperti itu. Kilaruna ya. Tuhan Yesus sudah berfirman, apa yang sudah Dia firmankan kepada kita maka kita percaya, karena Tuhan menyatakan Yohanes 14 ayat ya intinya gitu kan Kak. Jadi maksudnya 18, kamu dengar, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya. Jadi kalau Tuhan menyatakan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, berarti Dia Bapa kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan mengutus Roh Kudus di dalam namanya, yang menyertai kita dan yang menginsafkan kita akan dosa, dan yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah Bapa yang baik, hanya dengan pekerjaan Roh Kudus. Berarti kan satu pribadi ya. Soalnya aku pernah dengar Kilaruna. Kamu tahu nggak arti pribadi itu apa? Personal ya? Iya. Ya, oke. Soalnya aku ada. Saya rasa udah cukup dulu Kilaruna. Kiranya kamu baca Alkitab. Jadi di sini ada pertanyaan lo, boleh nggak? Udah cukup. Please. Satu orang satu. Satu lagi deh. Nah sekarang kamu masih Kristen KTP nggak? Ya enggak, kan aku belajar dari kakak juga tadi dijelasin. Ya, kamu tahu nggak siapa antikristus? 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2. Siapakah pendusta? Ya, kamu baca nanti 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, ya. Nah, karena ya di 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Tadi di Yohanes 1 ayat 1, yang datang sebagai manusia siapa? Yesus, Sang Firman. Iya kan. Terus Yesus di Filipi 2 ayat 2, yang datang sebagai manusia siapa? Rupa Allah. Rupa Allah maksudnya wujud Allah, Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri yang datang sebagai manusia. Karena di 1 Yohanes 2 ayat 22 ya, yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus ketika dia datang dalam rupa manusia namanya Yesus. Kristus itu dari siapa? Kristus itu siapa? Juru selamat itu siapa? Allah sendiri. Nah, betul, bagus ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, di mana Allah itu sendiri berfirman, Tuhan Allah berfirman, "Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain Aku." Nah, berarti Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia. Makanya antikristus itu adalah yang menyangkal Yesus adalah Bapa maupun Anak. Ya, bahasanya sangat sederhana tapi banyak orang nggak paham ini. Namanya juga antikristus. Dia tidak mau mengakui Yesus Kristus. Aku sih mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kamu akan lihat nanti di room-room orang ya. Dengar dulu Kilaruna. Kamu akan lihat nanti di room-room orang ya. Mereka dengan buat typing Yesus bukan Allah Bapa, itu antikristus. Ya, antikristus itu yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Makanya Tuhan Yesus nanti akan mengusir orang-orang dari golongan-golongan yang tidak percaya dia adalah Bapa, yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 26 sampai 23. Sampai 23. Karena Tuhan Yesus di situ mengatakan ya, pada hari terakhir akan banyak berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat mengusir setan dari namamu, bla bla bla. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Nyala aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Karena dia sudah panggil kita anak, tapi kita nggak mau panggil dia Bapa. Ya, karena apa? Durhaka, anak-anak durhaka gitu loh. Karena di sini ya, kalau kita baca di
Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ketika dia datang di dunia, dia berkata, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, apa kehendak Bapakku yang di sorga? Nanti kamu baca Yohanes 6 ayat 40. Yang melihat anak diberikan hidup kekal dan dibangkitkan pada zaman. Melihat yang bagaimana? Yaitu di Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu jangan seperti Filipus. Filipus masih bertanya, tunjukkanlah di mana Bapa itu. Makanya Tuhan menyatakan, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Makanya Tuhan menyatakan kita adalah anak-anaknya, yaitu di Wahyu 21 ayat 7 ya. Aku akan menjadi Allahnya dan engkau menjadi anakku. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita anaknya. Nah, makanya hanya anak-anaknya yang mengenal siapa Bapanya, dan Bapa pasti mengenal siapa anak-anaknya. Karena banyak golongan yang memanggil Yesus itu Tuhan, Tuhan, Juru Selamat, tapi apa Tuhan Yesus, nyahlah aku tidak pernah mengenal kamu. Karena apa? Ada yang mengatakan Yesus masih punya Allah. Yesus masih punya Allah namanya Bapa. Makanya orang pada berpikir, loh kalau Yesus punya Allah, lebih bagus aku menyembah Allahnya saja. Tapi itu tidak benar, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dialah pencipta langit dan bumi, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa. Makanya di Yudas 1 ayat 25 kamu baca di situ, Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Segala kemuliaan dan hormat dan kekuatan hanya bagi Dia. Oke, saudaraku, saya rasa sudah cukup ya. Kak, lagi dong please, satu lagi. Aku ada yang mau tanyain tentang Alkitab ini. Kamu silakan nanti baca lagi Alkitab sungguh-sungguh ya. Dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi kamu Kristen KTP. Ya. Iya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Kak, ya gimana Kila? Gantian dulu sama yang lain. Satu aja, sekali lagi. Ya, boleh ya. Kalau kamu masih bertanya sekali lagi, kalau kamu masih mengatakan Kristen KTP lagi, apa sih kamu? Iya, kalau kamu percaya Yesus ya. Aku kan ada di jalan sama kakak, jadi aku percaya Yesus itu Allah dan Juru Selamat saya. Amin. Ya. Nah, ini aku kan ada dari kemarin dengar juga kalau di Alkitab itu ada perbedaan. Maksudnya, nah yang aku tanya sama kakak, apa Alkitab itu sempurna bagi kakak? Sempurna sekali dong. Sempurna sekali, Bang. Ini tapi kenapa di sini ada perbedaan di dua raja-raja pasalnya yang ke-8 ayat 25 itu yang bilang katanya tentang Raja Ahazia yang menjadi apa sih anak Yoram. Bisa aja nanti kamu gini, kamu cari di Google ya. Ini yang kamu sebutkan ayat itu nanti akan muncul di situ, ada sumber-sumber dari Kristen yang akan menjawab ya. Nggak ada perbedaan di situ. Oke, saya rasa cukup dulu Kila ya. Kami karena izin ya, saya jawab ya yang ini. Percaya kakak, lebih senang bertanya sama kakak gitu loh. Ya saya tahu Bang, saya sudah pernah menjawab ayat ini. Anda mau merujuk kepada 2 Raja-Raja 8 ayat 26 di mana Ahazia menjadi raja umur 22 tahun dan di 2 Tawarik 22 ayat 2 di situ Ahazia menjadi raja umur 42 tahun kan? Nah, berarti jadi, kan itu sebenarnya kayak ada kesalahan ya, kesalahan di kitab apa begini, dengerin dulu Bang. Dengerin dulu. Ya, jadi di sini nggak ada kesalahan Bang. Saya jelasin gini ya. Di 2 Raja-Raja 8 ayat 26 sebentar. Di 2 Raja-Raja 8 ayat 26, ketika Ahazia menjadi raja umur 22 tahun, itu dia menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Ya, dia menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Selama 1 tahun dia menggantikan ayahnya. Karena apa? Di dalam 2 Tawarik 21 ayat 18, di situ ayahnya sedang sakit. Ya, makanya Ahazia menggantikan ayahnya yang sedang sakit itu untuk menjadi raja sementara, memimpin sementara. Tetapi di 2 Tawarik 22 ayat 2 ketika dia berumur 42 tahun barulah dia menjadi raja yang resmi. Karena tradisi orang Yahudi yang menjadi raja itu harus umur 40 tahun ke atas. Jadi dia menjadi raja yang resmi ketika umur 42 tahun. Umur 22 tahun itu untuk menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Jadi situ tidak ada pertentangan Bang. Tapi masa jabatannya. Oke, saya rasa udah cukup ya, Kila Ruah.
Kilaruna, saya harap kamu membaca Alkitab ya dengan teliti. Karena ada firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Nah, supaya kamu mengenal siapa Tuhan Yesus dengan baik dan benar, baca Alkitab baik-baik dan juga berdoa dalam namanya, Kalau kita setia dan percaya cintai Dia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti masuk surga kan? Bukan hanya sekedar percaya, tapi lakukan firman-Nya. Kamu harus menjadi pelaku firman. Iya, kalau cuma sekedar percaya, iblis pun percaya, Pak. Tapi dia tidak melakukan. Iya. Oke, seperti itu ya, Kilaruna ya. Makasih saudara Tuhan memberkatimu. Berarti yang tidak percaya Tuhan, dia untuk neraka gitu ya. Iya. Shalom Bunda Lutfina. Iya, shalom, silakan sahabat, ada yang mau ditanyakan, Bunda silakan. Lutfina. Selamat malam. Ya, shalom, sabar. Shalom, selamat malam. Kak Mikana, Nathan, Indah. Selamat malam semua yang di bawah. Ini suara aku dengar kah? Silakan, ada yang mau ditanyakan Bunda, silakan. Aduh, ini mana ini? Aduh, panas sih. Halo semuanya. Shalom. Ya, Selamat malam Kakak Jeluk. Nah, kenalkan nama saya Caca. Saya seorang Muslim beragama Islam. Dari hari Minggu kemarin, aku ngeliat live TikToknya Kak Mikana. Terus, waktu itu yang seingat saya ya, maaf kalau misalkan saya salah atau saya lupa. Waktu itu Kak Mikana bilang kalau surga itu hanya untuk umat Kristen. Nathan, sebentar, mohon maaf. Nathan, biar kami dulu perempuan di atas ya. Ya, oke kami kenal. Mungkin kamu buka room dulu atau bergabung sama teman-teman yang lain ya. Oke, Nathan. Oke, siap. Dulu. Ya, terus memberkatimu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Nathan. Shalom Kak Nathan. Ya, silakan Deluxe. Halo Deluxe. Bukan, kita mau pengen perempuan aja dulu. Ya, silakan. Saya baru masuk langsung dapat koin. Halo, ada suaranya nggak? Ada. Oke, Kak Mikana bilang kalau surga adalah tempatnya umat Tuhan Yesus Kristus dan neraka hanya untuk tempat iblis dan antek-anteknya. Benar nggak Kak Mikana? Ya, benar. Oke. Nah, saya kebetulan itu kan punya temen Kristen juga. Saya penasaran. Saya tanya ke teman saya, apa benar Kristen itu nggak bisa masuk neraka, tapi sudah pasti masuk surga? Nah, dikasihlah ayat sama teman saya. Ayat yang mana lah itu? Dia masih cari Alkitab. Iya, dia masih lihat ayatnya itu. Kita nggak dengar suaramu loh, Deluxe. Ada lu, jangan keluar dari aplikasi, ya Bunda. Indah, aku soalnya dari Ende. Ayatnya yang mana? Ya, coba Kak, tolong dibacain soalnya aku ngeliat chat dari teman saya. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Oke, kita baca firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa.
dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Oke, apa kaitannya dengan yang tadi kamu maksudkan? Nah, kaitannya adalah kan di situ kamu berbuat dosa. Sedangkan dosa itu kan sudah pasti masuk neraka kalau di agama saya. Nah, coba ini masih penasaran banget nih, soalnya dari kemarin saya minta live, minta naik tuh nggak dinaik-naikin sama Kamikana. Nah, ini aku penasaran. Berbuat dosa yang dimaksud itu apa? Kemudian apakah ketika umat Tuhan Yesus Kristus berbuat dosa masih tetap masuk surga atau masuk neraka dengan iblis dan antek-anteknya? Itu aja, Kak. Ya, gini cantik. Makanya kamu baca pelan-pelan ayat ini. Kan sudah jelas di situ di Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Dengarkan baik-baik ya. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Kan di situ sudah diperintahkan. Kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita nggak mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, maka kita melakukan pelanggaran dan itu dosa. Nah, Kristen sejati akan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Amin. Gitu cantik. Iya. Paham ya? Oke, tapi kan kadang kalau kita berbuat kesalahan itu kan kadang ada yang tanpa disadari. Ya kan? Walaupun itu Kristen sejati. Apakah cepat minta ampun? Cepat minta ampun kepada sesamamu kalau kamu telah berbuat salah, menyakiti sesamamu. Menyakiti ini dalam berbagai versi ya. Kalau kamu menyadari itu menyakiti hati sesamamu, ya cepat-cepat meminta maaf dan bertobat. Jangan kamu sudah berbuat dosa melanggar perintah Tuhan tadi, tidak mengasihi sesamamu, tidak mengasihi berarti kamu berbuat jahat sama sesamamu. Terus kamu malas tahu, cuek-cuekin aja, biarin aja lah, aku tunggu aja dia tegur duluan aku, enak aja dia sudah berbuat salah, terus aku harus tegur dia duluan, enggak gitu. Jadi kalau kamu sudah menyakiti, mungkin temanmu berbuat salah, kamu membalas kejahatan, ya kamu harus cepat-cepat bertobat, minta ampun. Iya, dan lagi pula gini, Deluxe, di situ kan jelas ayatnya ya, karena memang hukum yang terutama di dalam firman Tuhan itu ada dua ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu, akal budimu ya. Matius 22 ayat 37. Ya, kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Jadi ada dua hukum yang terutama, yaitu yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Bahwa yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Makanya tadi di Yakobus itu ya, kalau kita melanggar hukum ini dua-duanya, berarti kita telah melakukan pelanggaran dan kita berdosa. Nah, karena gini, bagaimana mungkin kamu mengasihi, kalau contohnya nih, aku mengasihi Tuhan Allah, tapi kamu nggak mengasihi sesamamu manusia, itu kamu berdusta. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Allah yang kita tidak bisa lihat ya, sementara yang kita lihat saja, manusia yang kita lihat saja, kita nggak kasihi. Jadi harus dua-duanya itu saling kita lakukan semuanya, dua-duanya. Makanya kalau kamu melanggar ya, hukum yang kedua yaitu jangan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kamu tidak melakukan itu, kamu melakukan pelanggaran. Makanya Kristen sejati itu harus taat sama perintah Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita dan mengasihi sama manusia. Gitu cantik. Dan tadi itu kan tidak boleh dilanggar itu. Tadi dia bilang kadang-kadang tidak sadar berbuat dosa. Tadi dia bilang gitu ya. Kalau itu kan kalau tidak sadar. Kalau Kristen sejati itu harus sadar. Iya. Cepat-cepat ya, seperti itu ya, Deluxe ya.
Tapi Oke, kalau Kristen terus satu sejati itu lagi. ada Roh Kudus ya, ada Roh Kudus di situ. Roh Kudus pasti akan mengingat. Oh, kamu harus cepat bertobat, minta ampun sama temanmu, jangan nyakiti, jangan jahat sama temanmu, kayak gitu. Nah, itu langsung dia cepat-cepat bertobat, minta ampun. Oke, terus satu lagi Kak, ini penasaran banget ini baru-baru Satu lagi kemarin ya. banget. Aku nanya sama Kak Lutfina ya. Iya. Oke, kemarin Kak Lutfina bilang itu kalau Kristen itu bukan agama, bener nggak Kak Lutfina? Iya, betul. Oke, Kristen itu apa menurut Kak Lutfina? Kristen itu Aku pengikut kemarin lupa. Kristus. Oke, Pengikut sedangkan Tuhan Yesus Kristus. Oke, sedangkan di Indonesia diakui 6 agama. Terus itu gimana? Sedangkan Ya, kalau karena Lutfina kita bilang tinggal kalau ya Kristen kita itu karena kita ini kan tinggal di negara Indonesia yang punya hukum dan aturan, harus di dalam KTP identitas kita tuh harus ada agama. Makanya Kristen dibuat agama di Indonesia. Kalau di luar negeri, di Amerika Serikat tidak ada agama, tidak ada tulis di KTP, tidak ada tulis agama di situ. Tapi di Indonesia kan diwajibkan harus ada agama. Ya makanya Kristen itu dijadikan agama, kata Kristen itu. Oke, berarti sekarang kakak-kakak yang di atas nih, Kak Lutfina, Kak Mikana, dan Kak Indah, berarti sekarang pemeluk agama apa? Kristen. Nah, terus gimana sih, bingung? Bingung kan katanya Kristen Karena itu kan bukan kita tinggal di Indonesia, cantik, kan sudah dikatakan Tadi kalau kan saya sudah jelas. ada di KTP ada kolom agama, makanya kita itu termasuk golongan Kristen gitu. Tapi sesungguhnya Kristen itu bukan agama. Kalau di Amerika, di luar negeri sana tidak ada KTP-nya, tidak ada kolom agama, jadi tidak ditulis agama di situ. Hanya di Indonesia yang ada kolom agamanya di KTP-nya kita. Makanya kita orang Kristen, jadikan itu Kristen agama kita. Tapi sesungguhnya Kristen bukan agama pada awal mula, itu pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oke, seperti itu ya, cantik. Saya rasa udah cukup ya. Makasih ya, cantik, sudah bertanya ya. God bless you. Tepuk tangan buat Deluxe yang cantik dan manis. Halo, malam Kak Kiki. Halo, malam. Makasih sudah diizinkan lagi naik. Kak mau nanya lagi. Di sini kan kalau di agama saya masalah ibadah itu kan sudah ditentukan. Kalau di kepercayaannya kakak, mana perintah Yesus atau Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu? Oke. Wahyu. Ayat 8. Oke, gini, tapi di dalam Alkitab ada sih bahwa kita harus menguduskan pada hari pertama ya, atau hari Minggu ya. Tapi gini, kamu harus tahu dulu kenapa orang Kristen itu pada umumnya berkumpul pada hari Minggu ibadah umum. Walaupun memang Kristen itu beribadah setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Nah, tapi orang Kristen ya berkumpul ibadah umum itu hari Minggu. Dan juga hari Minggu memang hari libur ya. Seluruh dunia itu Minggu itu tanggal merah gitu, hari libur. Karena gini, Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu, cantik. Jadi itu adalah hari kemenangan gitu ya. Karena Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian, dia bangkit pada hari Minggu. Jadi kita bersuka cita. Sehingga kita berkumpul nih merayakan kemenangan ini. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari kerajaan maut. Makanya semua orang Kristen berkumpul pada hari Minggu. Karena sebenarnya pun walaupun memang dunia ada yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi secara nggak langsung mereka juga ikut sebenarnya merayakan. Karena apa? Semua kan orang hari tanggal merah itu kan di seluruh dunia Minggu.
Jadi itulah kenapa kita berkumpulnya pada hari Minggu cantik. Ibadah umum namanya ya. Tetapi kalau Kristen itu ibadahnya setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Tapi Kak, karena gini, di 1 Korintus 16 ayat 2 ya. Para rasul itu memecah-mecahkan roti atau beribadah umum itu di hari Minggu ya, seperti yang tertulis pada 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dan tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Kemudian Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ya, jadi mereka itu berkumpul pada hari Minggu. Rasul-rasul ibadah umum. Dan itu menjadi kebiasaan dan di seluruh dunia sampai hari ini pada hari Minggu itu ibadah umum. Walaupun memang setiap hari kita beribadah, karena Kristen itu ibadahnya setiap hari. Jadi patokannya cuma ayat itu. Di Lukas 6 ayat 5 juga kami karena Tuhan Yesus itu Tuhan untuk hari Sabat. Lukas berapa? Lukas 6 ayat 5. Saya juga sempat sharing. Di sini saya ada dapat Lukas 4 ayat 6. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat atau Sabtu ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Terus ada juga Markus ayat 121, Markus 6 ayat 2, Lukas 4:16, Lukas 4:31, Lukas 6. Semuanya hari Sabtu, tidak dapat yang hari Minggu. Ya, sama ini deh, dulu saya baca dulu ya. Keluaran 40 ya. Imamat 23 ayat 7. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat ya. Imamat 23 ayat 35. Pada hari pertama haruslah ada pertemuan kudus. Ya. Jadi masih banyak ayat-ayat yang lain, bukan hanya itu saja. Pada hari pertama itu maksudnya hari Minggu. Ya, Bilangan 28 ayat 18. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus. Ya. Masih banyak ayat-ayatnya di mana kita memang hari pertama itu hari Minggu harus melakukan pertemuan kudus. Jadi kamu juga harus tahu kalau yang itu hari Sabat itu artinya apa. Kamu tahu nggak arti Sabat apa? Sabat itu Minggu, Sabtu. Tidak ada di dalam Alkitab Sabat artinya Sabtu. Ini kebiasaan daripada hari Sabat atau Sabtu. Sabat artinya itu hari perhentian. Sabat artinya hari perhentian. Terus maksudnya kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dalam kurung artinya atau. Sementara yang saya baca di sini Sabat dalam kurung Sabtu. Oh, bukan. Coba Kita Lukas 4:16. Iya, ini 4:16, Lukas 4:16. Sabat dalam kurung Sabtu, bukannya Sabat dalam kurung kan artinya atau, berarti Sabat atau Sabtu. Sabat itu kan ini, takkan kami karena itu kan hari raya orang Yahudi dulu. Enggak, tadi kan Sabat itu hari perhentian. Sabat itu artinya hari perhentian, bukan merujuk kepada sebuah hari yang sudah ditentukan, contohnya Sabtu atau Jumat atau Minggu, enggak. Sabat artinya hari perhentian, tapi memang tradisi di dalam Yahudi Sabat itu mereka berhenti hari Sabtu gitu. Tapi yang jelas dalam Alkitab Sabat itu artinya hari perhentian. Nah, makanya dan juga Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat, itu tadi yang dikasih sama ayatnya sama Indah. Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi mau kapanpun kita beribadah, hari apapun itu sama saja, karena Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan atas semua hari. Ya. Tetapi supaya kamu tahu tadi kan kenapa kita orang Kristen ibadah umum itu hari Minggu, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu dan itu adalah hari kemenangan kita harus rayakan, kita harus bersuka cita. Makanya semua umat Kristen di dunia ini ibadah umum itu hari Minggu. Karena Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat dan dia bangkit dari kematian. Jadi kita harus bersuka cita. Dan di seluruh dunia pun Minggu itu tanggal merah kan, hari libur, hari istirahat. Ya, seperti itu Kiki ya. Saya rasa udah cukup jelas. Makasih ya Kiki, God bless you. Tepuk tangan buat Kiki yang cantik dan manis.
Siapa yang bikin kamu tertawa itu? Saya salah tekan. Indah salah tekan. Oke, kita naikkan lagi yang mau bertanya ya. Abdul Anur. Abdul. Ya, Sinda aja yang bagian nyapa-nyapa. Oh iya. Malam Bang Abdul. Iya, malam. Ya. Silakan Bang Abdul, mau bertanya apa, silakan. Saya mau bertanya, kan di wilayah saya ya, saya cuma mau tanya, di wilayah saya kan kalau pergi gereja itu kan selalu pakai ada yang pakai celana pendek. Yang saya lihat ya, masuk gereja itu pakai sandal. Yang satu saya kan itu gereja itu kan tempat ibadah, masa harus pakai sandal, pakai celana pendek kan untuk ketemu sama Tuhan? Kalau menurut kalian kan seperti itu. Pakai rok Ya. maksudnya. Ya silakan kalau Vina. Ya kalau pakai roknya di bawah lutut nggak apa-apa. Pakai rok di bawah lutut, baju. Di atas lutut, Mbak. Iya. Yang kali saya lihat itu yang di wilayah saya tidak mau sebut wilayah saya. Wilayahmu di mana? Wilayahmu di mana? Saya di Sulawesi. Ya. Di Makassarnya memang. Kenapa? Di kota besarnya, di kota Makassarnya. Ya, di kota besar. Iya, jadi kadang-kadang ya memang di kota besar seperti itu ya. Kadang mereka pakai rok pendek. Itu pun mereka kan keluar dari rumah naik mobil langsung turun di gereja kayak gitu. Dan di dalam gereja itu mereka tujuannya untuk beribadah. Jadi itu nggak masalah. Yang penting mereka tertutup badannya. Badannya itu tertutup, bagian-bagian sensitif itu ditutup. Dan kita di Kristen tidak ada aturan standar pakaian seperti apa. Yang penting sopan. Ya, saya boleh tambahkan gitu. kalau Vina di 1 Samuel 16 ayat 7 itu mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya, tetapi pandanglah hati. Sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi walaupun mereka berpakaian, kalau buat manusia mungkin nggak sopan gitu kan, tapi untuk Tuhan itu hanya melihat hati kita gitu Bang. Seperti itu. Ya. Iya. Yang penting itu tertutup, dia tidak telanjang ke gereja. Kayak gitu. Daripada Terus dia yang pakainya mereka- tertutup Bang Abdullah tapi mencuri di Tapi berzina kan supermarket. sama aja Bang. Dibuat untuk Kalau berhijab, memakai Dia pakai cadar, hijab tapi baru kalau pergi curi berzina di kan sama aja supermarket. Bang, berbuat dosa. Itu kan banyak. Iya. Terus kan tempat gereja itu kan tempat ibadah ya, tempat yang suci Iya. ya. Terkadang kan ada yang jalan kaki untuk pergi di gereja itu menggunakan sendal atau menggunakan sepatu, itu Nggak tidak apa-apa. masalah ya. Nggak masalah. Ya, nggak masalah lah. Walaupun mereka nanti di luar itu injak najis kah, mau tinjak tai kah, Najis injak apa? Terserah apa Yang kata penting manusia. hatinya Kami tidak itu najis. melihat Yang Tuhan penting itu melihat hatinya hati, tidak Bang. najis, hatinya tidak kotor. Yang penting motivasi hatinya dia Iya. pergi untuk beribadah. seperti itu. Ya. Iya. Jadi nggak terlalu ribet di Kristen itu, nggak terlalu repot, nggak terlalu ribet. Harus begini, harus begini. Karena kalau harus begini dan begitu tuh hukum Taurat itu masih di bawah hukum Taurat. Kalau Emangnya kalau kaki ayam dia nggak bisa saja injak tai ayam? Bukan maksudnya kan tempat ibadah kan tempat suci. Seperti itu kan. Tuhan lihat hati, nggak lihat Iya. nggak lihat apa yang kita pakai di tubuh gitu. Itu dalilnya sudah Yang ada penting- tadi Bang di 1 Samuel. 1 Samuel. Yang penting sopan. 16 ayat 7. Iya, jadi Percuma gitu, aja Abang. kalau misalnya kita pakai cadar, pakai hijab, tapi kalau berzina kan sama aja, Bang. Kan kalau dalam Islam kan pokoknya kita kan cuma menutupi sifat manusia itu kan masing-masing beda kan seperti itu. Iya. Nah, kan bukan berarti yang pakai jilbab itu kan belum tentu yang pakai jilbab itu yang pergi mencuri kan itu Islam, belum tentu kan. Iya, makanya gitu ya. kita harus tanya dulu keinginannya apa. Maksud saya kita gini Abdullah, kami bukan untuk memojokkan agama tertentu, bukan. Maksudnya ada juga orang pakainya tertutup gitu kan.
Banyak Kristen juga ada yang pakai cadar, Bang. Untuk tutup takut panas atau apa kan ada. Iya, makanya kita itu nggak boleh menghakimi agama tertentu gitu kan. Oh, karena dia pakainya tertutup, oh itu pasti agama ini. Nggak boleh seperti itu juga. Itu harus ditanya dulu keinginannya apa gitu. Ketika dia pakainya tertutup gitu, berkerudung, menutup apa gini, terus bajunya panjang gitu kan, terus dia mencuri supermarket gitu. Kita nggak boleh menghakimi agamanya gitu, agama tertentu gitu. Kita harus tahu dulu dia keinginannya apa, lagi pula kan. Itu kan oknum gitu, nggak boleh juga kita langsung menyamaratakan gitu kan. Oh agama ini memang seperti itu, nggak boleh seperti itu juga gitu kan. Iya, karena memang hijab juga nggak bawa agama, Kak. Kan dominan kan kalau kita di Indonesia ya, kita cerita di Indonesia. Dominan kan kalau pakai jilbab itu kan pasti. Iya, makanya kan kita harus bertobat, harus nggak boleh menghakimi muslim agama juga. tertentu kalau ada seperti itu. Gitu Abdullah. Tudung Ya. ini nggak membawa agama, Bang. Kalau kami dalam Islam yang pakai kudung itu pasti Islam. Enggak juga lah. Yang pakai tudung duluan itu agama Kristen, Bang. Bukan Islam. Kristen ya. Yang saya tahu saya Iya. itu Islam. Yang saya tahu saya walaupun agama saya masih dangkal, belum terlalu jauh. Kan banyak dia Kristen yang tidak berilmu seperti Anda kan, banyak juga kan. Kita Ya, Islam makanya juga kamu seperti itu, belajar, banyak Bang. juga yang Ya berilmu makanya seperti karena Bang Suma. Abang Abdullah nggak tahu, kita kasih tahu gitu, Bang. Ya lucunya di mana kok tertawa? Giliran Enggak, saya kamu lucu ditanya, lihat kok hidungnya ketawa. kami kana, kembang kempis. Giliran kalian lawan Bang Suma, Mbak Rifa katanya menghujat. Seperti Ngapain kami lawan Bang Juma? Buang-buang waktu kita, Bang. Ya. Mending Bang kita Juma bukan- menguatkan iman kita, apa yang kita imani, daripada kita buang-buang waktu melawan penghujat, ya ngapain? Mereka suruh saya cari Bang Zuma. Saya bilang, saya ini Tuhan tidak suruh saya cari Bang Zuma. Tuhan suruh saya cari kerajaan Allah dan kebenaran. Ini Bang Abdullah, itulah baiknya Tuhan kita ya. Tuhan kita menyuruh kita mengasihi musuh kita. Jadi kalau orang memusuhi kita, kita tetap mengasihi. Gitu, Bang. Kan begini Mbak, kan saya kan nanya baik-baik. Kan Suruh cari mengasihi kerja. kan. Iya, Kalau betul. menertawai orang itu bukan menghina ya. Karena begini, kamu tahu nggak Abdullah Nur? Orang-orang kan bilang gini, Hati dengar dulu gembira itu Abdullah. adalah obat loh. Abdul Nur, kamu tahu nggak Kak Lufina disuruh cari Bang Juma, terus Kak Lufina bilang ngapain aku cari Bang Juma, Ya kan, orang Tuhan suruh aku cari kan kalian kerajaannya, pakai bukan suruh pesawat, seperti itu kan. Tadi pagi saya live jam 10 tadi pagi banyak komentar. Iya, Bunda Lutfina cari si Suma untuk apa? Mau kenalan, minta nomor WA. Main Bang Suma berikan nomor WA. Oke, jadi gini loh Abdullah Nur ya. Karena ada firman Tuhan ya, Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi tetap semangat Abdullah Nur, kalau kita tertawa ikut tertawa juga dong ya. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi Jangan yang tersinggung. yang Orang tersinggung itu bukannya bersungut-sungut itu nggak lama stroke. Saya tidak tersinggung, Mbak. Saya tidak tersinggung. Yang saya Kristen itu apa ya? Penuh kasih, tapi kok kayaknya ngeyel begitu, ngejek orang. Kita cuma ketawa karena kita gembira, Bang. Masa orang gembira Bang Abdullah larang, kan nggak lucu itu. Apalagi tadi orang dibilang. bergembira Bang Abdullah nggak suka kan? Enggak, semenjak tadi Bang Abdullah ini bilang kan, masa ke gereja pakai sandal, sepatu, jangan dia kan nyetai. Kan lucu. Di gereja tuh ada kamar mandi, Bang Abdullah, ada kamar mandi, ada toilet.
Ya jadi Kalaupun sebelum dia dia injak naik tai, ya ibadah dia mesti dibersihin cuci lah. kaki dulu. Dia cuci kakinya dulu. Ada Gimana mau cuci kaki kalau pakai sandal atau pakai sepatu? Masa cuci sepatu tuh? Iya kan tadi Bang Abdullah bilang kalau ada temannya Bang Abdullah itu ke gereja pakai kaki ayam, Pakai nggak sendal. pakai sandal jepit. Gitu. Kaki ayam aja boleh kok masuk gereja. Nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal boleh kok. Tapi kalaupun pakai Boleh. kaki ayam nggak menjamin dia nggak injak tai ayam, Bang. Keinjak ya gimana? Hah? Nggak mau. Taunya dia mereka untuk mengkeroyok gitu. Nggak mau. Siapa main keroyok Bang? Abang kan bertanya, kita udah kasih ayatnya. Nggak. Aku Tapi bicara sama teman gembira. saya, bukan kamu begitu. Kita adalah obat yang manjur. Kita mau selalu bergembira supaya kita sehat, Bang. Masa kita ketawa kita bergembira, abangnya merasa sakit? Ya. Oke lah Abdullah ya, makasih saudaraku Udah, ya. Dan itu aja ingat pertanyaannya, Bang. Oke, itu aja. Terus yang lain lagi, Sebenarnya Bang? masih banyak yang di bawah mau bertanya. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku. Udah satu orang satu pertanyaan aja, gak usah banyak-banyak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Trio wek-wek. Aduh, kita bukan trio wek-wek, itu tung-tung yang 3 kali ayam berkokok. Oh iya. kita yang Tritunggal yang 3 kali ayam Kan berkokok. Tuhan Yesus kan pernah bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Ultra Itu kan Pink, selamat malam. Ultra Pink, langsung turun. Ya, oke, kita naikkan lagi ya. Saya mau dong katanya. Halo Kakak Gayos. Shalom. Shalom Kak Gayos. Ini suara saya sudah bergema ini loh. Malam Gayos. Halo Bang Gayos. Ada yang mau dipertanyakan? Gayos. Halo Kak. Malam. Halo. Iya malam Kak. Kakak mau bertanya silakan. Halo Kakak. Halo, dengan siapa di mana? Halo Kakak. Iya Kak. Jaringannya Kak, Kak Mikana. Kak mau Iya, tanya jaringannya. nih. Oh iya. Silakan. Oke. Kakak bertiga ini kan menggunakan hijab nih kan Kak atau jilbab. Pertanyaannya, apakah setiap hari Kakak menggunakan jilbab atau saat lakukan sunat? Terus yang kedua, apakah di luar selain di Indonesia ada yang bukan Islam yang menggunakan hijab juga seperti kakak-kakak bertiga ini? Ada. Nanti kakak lihat ke VT saya ya, banyak itu di Saya VT hari-hari ada. pakai hijab loh Kak. Bahkan pakai Saya ini pakai apa? tudung. Cadar. Pakai tudung. Pakai cadar juga. Di VT saya Kristen pakai hijab, pakai cadar. VT saya berapa hari yang lalu ada itu, nanti lihat. Sangat Saya jelas. hari-hari pakai tudung loh Kak. Banyak teman-teman yang pakai tudung. Kayak Bunda Hana. Saya kalau Bunda Hana sama Bunda Hana kalau pelayanan itu ke rumah sakit pakai tudung. Gimana Kak? Gitu ya Kak. Karena memang ada dasarnya. Terus kira-kira dalilnya? Iya Kak, udah pernah di 1 lihat live-nya, Korintus. Kakak udah kasih tahu dasarnya kenapa Kakak pakai hijab ya. Ya. Terus karena identik pakai hijab itu kan Muslim nih kan Kak kalau di Indonesia. Pernah nggak Kak Kakak dikirain Islam atau ada yang naksir atau sebelumnya ada yang
suka sama kakak karena mengira kakak itu Islam. Kak, tudung itu nggak membawa agama. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 2 itu sudah mengatakan bahwa agama Kristen untuk perempuan itu boleh bertudung. Ya iya kak, maksudnya itu tadi udah dijelasin. Udah punya Pernah milik, mendengar juga. udah sini-sini semua udah ada yang memiliki, nggak ada yang naksir. Iya, Enggak, kita maksudnya sudah ada yang gini, memiliki, pernah nggak guys. karena gara-gara kakak berhijab, karena kakak kan kalau di Indonesia ini kan kita pada umumnya yang berhijab itu kan Muslim. Pernah nggak kakak disangka agama Islam gara-gara kakak berhijab? Kalau disangka itu mungkin ada, tapi kan harusnya bertanya dulu. Nah lagi pula kalau ada yang naksir, orang siapa aja bisa naksir sama perempuan, berperempuan Kalau itu hak pelayanan, orang. Tapi kalau berdoa- untuk kalau berdoa untuk pakai hijab loh kami karena kalau pelayanan pakai tudung. iya lagi pula kalau ada orang yang naksir kan itu hak dia, tapi kan itu tergantung kita mau nerima atau enggak. Nah gitu kakak. Berarti dia naksir kerudungnya, agamanya. Kalau ada nyali berdiri kan. Dan itu wajar-wajar aja sih. Siapa saja berhak dia mau naksir, kamu suka atau tidak, semua manusia punya hak. Tapi kan kita yang menentukan. Ya saya rasa udah cukup dulu ya kakak. Makasih ya. God bless you. Tepuk tangan buat Gayus yang cantik dan manis. Thank you. Kalau neraka ini 3 orang katanya. Ya Tuhan, ampunilah dia. Apa? Makasih Bang Henry. Makasih kok Henry buat berkatnya. Aku sudah setahun nunggu. Shalom, malam Kak Uma. Halo, selamat malam Kak. Ya. Iya, selamat malam. Saya mau bertanya, maaf sebelumnya jika ada kata-kata saya. Nah, di dalam wajib atau tidak? Soalnya Gimana suaranya putus-putus Kak? Kamu jangan keluar-keluar dari live. Suaranya putus-putus cantik. Ada Kak suaranya? Ada. Iya, ada. Ya, gimana Soalnya tadi? yang pernah saya lihat di Google kan ada tuh ayat berapa tuh di dalam Alkitab ada yang 1 menjelaskan Korintus tentang 11. tudung. Iya, 1 tadi baru Korintus saya baca. 11 ayat 2 sampai 16 dibaca semua di situ. Apakah itu di dalam agama kakak itu adalah wajib atau tidak? Itu pertanyaannya. Lalu saya ingin bertanya, apakah di dalam gereja kakak juga memakai pakaian seperti ini atau tidak? Iya, kalau kita ke gereja pakai kerudung. Tapi nggak wajib juga Kak Uma. Nggak Oke. wajib juga. Kalau mau pakai Banyak yang tidak Itu pakai. apabila Mau pakai ya pakai, dalam kalau enggak- jiwa kita berkehendak pakai berarti baru kita pakai gitu ya kak, sesuai Iya. dengan niat dari hati kita gitu. Iya. Iya sayang, Saya rasa karena udah cukup kerudung dulu ini ya, bukan Kakak Uma, jaminan karena- jaminan Wah, iman kita. dari tadi Kak Uma, pertanyaannya- kerudung ini bukan iman kita untuk kita Kayaknya selamat mereka bukan dari lihatnya kerudung seperti ini. seperti orang Arab ini Iya. kayaknya. Kerudung tidak bisa menyelamatkan kita. Iya. Lalu ini pertanyaan terakhir kak, penutup. Kan di dalam yang saya tahu Kristen itu ada Protestan, Katolik, sama Kristen Ortodok. Apakah mereka sama menyembah Tuhan Yesus atau bagaimana? Iya, Iya, sama-sama sama. menyembah Tuhan Yesus. Oke, ya udah. Pertanyaannya itu aja kak. Ya, makasih. Terima kasih. Cantik. Selamat malam. Sama-sama percaya Malam. Yesus. Selamat malam juga. Malah.
Kakak Freselia. Iya, halo, selamat malam. Malam kakak. Halo, malam. Iya, malam. Mau nanya Kak, kalau dalam Protestan itu boleh nggak sih kita doa novena? Soalnya Nggak boleh. kalau nggak boleh. Kenapa ya? Itu kan doa kepada Maria. Kita kan berdoanya harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan Kita novena langsung kan kepada tapi kan novena itu kan banyak ya. Tapi saya itu kadang doa hati kudus Yesus sih. Soalnya pernah nyoba kan doa novena itu cepat dikabulin gitu, terkabul lah ibaratnya. Makanya kan agak bingung kan, boleh nggak sih dalam ajaran Protestan itu boleh nggak sih doa novena gitu? Makasih. Namanya juga udah Protestan ya, nggak boleh. Iya. Terus kalau perjamuan kudus itu boleh setiap hari apa di hari-hari yang penting gitu? Maksudnya sebulan itu sekali di gereja aja. Kalau Ya, masing-masing gereja beda-beda sayang. Kalau di tempat saya awal bulan. Ya setiap bulan tapi pas di minggu pertama. Kalau di Tapi Katolik mau nanya ya, setiap dulu, minggu ini kan. Frece ini Kristen apa bukan ya? Dia Katolik kayaknya. Mau Kristen. Mau Kristen. Oh, dari Katolik mau pindah Kristen. Lagi belajar Kristen. Bukan maksudnya dia ini dulu kamu non Kristen. Juga lagi cari jati diri. Oke, kalau gitu mending kamu baca Alkitab aja cantik ya. Baca Alkitab, Kejadian 10 Wahyu, dan sebelum membaca minta dulu hikmat dari Tuhan Yesus. Oke, kasih Kak. Makasih, Frece. Iya, God bless you. Kamu dan Tuhan. Raders. Halo, selamat malam Kak Raders. Ya, halo, selamat malam. Salam toleransi. Salam toleransi. Iya, bagaimana Bang? toleransi. Silakan. Kak, ini mau tanya Kak. Halo. Iya. Iya, silakan. Kalau di agama Kristen itu kan Yesus itu Tuhan, betul ya? Ya. 100% Tuhan, 100% manusia. Sebentar, saya baca ayatnya ya, bahwa siapakah Yesus Kristus. Itu langsung ke dalil aja. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Saya baca terjemahan dari ILT. Dan Dia, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, serta Elohim dan Bapa kita, yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Jadi Yeshua HaMashiach atau dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa. Jelas ya firman Tuhan. Bukan kata saya tapi firman Tuhan, dan saya percaya dan meyakininya. Ada amin saudaraku? Amin. Amin. Jadi yang saya ingin tanya itu kayak ketika Yesus di bumi itu kan 100% manusia, betul kan?
Tuhan Iya. Yesus ketika datang menjadi manusia, dia memang betul-betul menjadi manusia, tapi untuk menyelamatkan kita. Karena kalau kita baca ya di bahasa aslinya, contoh nih ya di Yohanes 1 ayat 14. Sebentar. Kai hologos sar egeneto. Ya. Maksudnya di sini, dan sang firman menjadi daging. Sar itu ya, sar itu artinya flesh, body ya, tubuh ya, daging. Jadi sang firman menjadi daging, datang menjadi manusia. Jadi dia manusia ilahi. Kalau kodratnya manusia, kamu tahu nggak kodrat manusia itu apa? Natur manusia itu kamu tahu nggak natur manusia itu apa? Natur manusia itu ciptaan dan dia berasal dari debu tanah. Tetapi ya, dan manusia itu juga ya lahir karena pertemuan sel telur dan sel sperma. Nah, tapi sang firman atau Allah itu sendiri seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 6 Filipi 2 ayat 6 sampai 7 sampai 8, di situ ya dia berkenosis, mengosongkan diri sendiri menjadi ya manusia, menjadi daging, di mana kodratnya tidak sama dengan kita, gitu loh. Karena dia adalah Allah yang berkenosis, mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika dia lahir sebagai manusia, bukan karena pertemuan antara sel telur dan sel sperma, tapi Roh Kudus itu yang berkenosis ya, langsung masuk menjadi manusia di rahim Bunda Maria. Karena jika dia datang dalam keilahiannya, bumi ini hangus. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat keilahian Tuhan Yesus ya, karena dia adalah terang yang tak terhampiri. Tetapi supaya dia bisa datang menjadi manusia ya, atau bisa memberikan darahnya, karena Allah itu adalah roh ya, dan terang atau cahaya yang tak terhampiri. Bahkan bumi ini aja tidak mampu ya menampung kekudusannya, terangnya, cahayanya. Tetapi supaya dia bisa datang bersama-sama dengan kita, dia datang menjadi manusia. Ya. Seperti itu saudaraku Radars. Ketika Yesus itu di bumi itu 100% keilahian itu ada di mana waktu Yesus itu di bumi, Kak? Ya, ketika Tuhan Yesus Kristus atau ketika Tuhan Allah yang Maha Kuasa datang menjadi manusia, keilahiannya tetap ada di sorga, ada di mana-mana. Jadi keilahian Tuhan Yesus Kristus ada di mana-mana, baik di sorga maupun di bumi. Karena keilahiannya itu Allah yang maha hadir. Makanya kalau kita baca ketika Yesus Kristus dibaptis ya, ada terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Dan juga ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Itu menunjukkan bahwa keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Kak Mikana ini ya, seperti itu ya. Oke. Ini sabda Alkitab sabda ini di Zakaria 12:1 ini. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya roh di sini Kak, di sini kan ciptaan. Nah, sedangkan Kakak tadi bilang kan roh itu kan roh ilahi katanya tadi. Ini di ayat Zakaria ini. Di mana? Di Alkitab sabda, Kak. Di Zakaria 12 ayat berapa? 1. Ya, 1 ya. Kalau saya baca ya, pesan firman Tuhan terhadap Israel, firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Ya, jadi manusia rohnya yang bukan berarti roh Allah itu yang diciptakan.
Kamu paham nggak ayat ini? Bahwa manusia atau roh kita itu ciptaan yang berasal dari Allah. Paham? Itu maksudnya. Paham. Terus Ini. kenapa kamu bilang lagi roh Tuhan Yesus ciptaan? Kan Allah itu. Nah, kita punya roh. Kalau kita nggak punya roh, kita mati. Iya, tapi makanya roh kita dengan roh Tuhan Yesus berbeda, nggak sama. Nah, terus ayat ini gimana ya? Aduh, kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik. Pesan firman Tuhan terhadap Israel, firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh manusia. Menciptakan roh manusia di dalam dirinya. Jadi roh manusia itu memang ciptaan, dibentuk sama Tuhan Allah itu sendiri. Karena memang roh kita berasal dari Allah. Nah gitu. Tetapi roh Tuhan Yesus itu berbeda dengan kita. Roh Tuhan Yesus itu roh Allah yang maha kuasa. Makanya ketika rohnya kembali ke tubuhnya, dia bangkit. Nah kalau kamu kan rohmu nggak bisa kembali ke tubuh melalui kamu bangkit. Kan di ayat itu kan juga mengatakan Yesus itu kan